Baik, jadi untuk perkuliahan pagi hari ini, karena ini perkuliahan pertama ya, jadi pertemuan pertama, nanti kita masih akan membahas tentang kontrak belajar, kemudian RPS ya, rencana pembelajarannya, kemudian mungkin beberapa referensi dan atau orientasi tentang mata kuliah ya, jadi pengenalan tentang mata kuliah karena memang mata kuliah mata kuliah Theory of Literature itu ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa terkait dengan referensi, kemudian cakupan materi yang harus kita pelajari dalam satu semester, cara belajar dan lain sebagainya, termasuk bobot penilaian dan lain sebagainya begitu. Nah, karena ini pertemuan pertama, ini saya gabung sebenarnya ya kelas A dan kelas B. Jadi nanti kalau semuanya yang belum bisa mengikuti kuliah yang pagi hari ini, nanti yang siang bisa lihat di YouTube gitu ya. Itu ada beberapa hal gitu ya terkait dengan perkuliahan kita untuk tahun ini gitu ya. Jadi saya akan share ada beberapa hal baru mungkin yang perlu Anda ketahui. Sebentar ini di sini. Anda bisa lihat share screen yang saya bagikan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Tentang daftar hadir ya. Ya bukan? Ya, Pak. Ya, oke. Jadi untuk mulai perkuliahan semester ini nanti kehadiran mahasiswa itu akan dan juga itu ya realisasi mengajar itu nanti akan ditulis secara langsung di portal sehingga teman-teman mahasiswa tolong karena ini pertemuan pertama dan saya gabung nanti ya saya anggap masuk semua gitu ya artinya tidak ada yang absen atau tidak ada yang izin begitu ya. Jadi tapi untuk selanjutnya nanti saya akan pilah-pilah gitu ya. Kalau Anda masuk ya dinyatakan masuk, kalau enggak ya dinyatakan enggak gitu. Nah, karena ini sudah menggunakan sistem online, tolong mahasiswa memperhatikan betul gitu ya kehadirannya meskipun online begitu karena di sini nanti terkait banyak hal gitu. Yang pertama presensi. Presensi itu sekarang sudah menggunakan model online seperti ini. Jadi kalau semuanya ini saya klik begini ya, ini kan Anda datang semua begitu ya. Kemudian kalau seumpamanya Anda tidak datang gitu ya, nanti tinggal saya hilangkan kayak gini. Nah, ini prosesnya lama gitu. Kalau seumpamanya Anda tidak izin dari awal gitu seumpamanya nanti harus menunjukkan surat. Kalau semuanya izin ya harus menunjukkan surat sakit dan lain-lain ke Simeru. Selain ke Simeru harus ke TU. Nah, itu prosesnya lama. Makanya tolong perhatikan itu daftar kehadiran karena kalau sekarang ini dan ini sudah integrated ya di semua administrasi perkuliahan itu kan ada sesuai undang-undang pendidikan gitu ya bahwa minimal kehadiran itu adalah 75%. Kalau kurang dari 75% maka otomatis nanti Anda akan kesulitan untuk mengikuti ujian dan lain sebagainya gitu. Makanya tolong kehadiran ini diperhatikan ya. Meskipun sekali lagi untuk pertemuan pertama ini ya Anda masih ya nanti saya anggap masuk semua gitu ya. Artinya masih ada ke keleluasaan gitu ya terkait hal ini gitu ya. Jadi ini sebagai contoh saja ya. Karena ini pertemuan pertama dan sifatnya masih orientasi ya saya akan akan anggap masuk semua ya. Sekarang tanggal 28 kemudian materi kuliahnya adalah orientasi mata kuliah RPS ya, RPS dan kontrak belajar. Ya. Jadi nanti modelnya seperti itu. Ini kalau sudah saya simpan gitu, maka otomatis saya tidak bisa merubah sendiri, tapi nanti yang merekap adalah TU. Dan di sini ya nanti akan ada jumlah kehadiran Anda. Makanya tolong ini diperhatikan betul gitu ya, karena
mengevaluasi beberapa perkuliahan selama pandemi gitu, itu banyak yang menyepelekan tidak pernah ikut kuliah tapi tahu-tahu ikut ujian gitu ya. Kemudian kalau ikut ujian nggak lulus nanti protes gitu ya, padahal mahasiswa itu sendiri yang tidak pernah hadir untuk mengikuti perkuliahan gitu. Itu tentang presensi ya, tentang presensi, jadi tolong diperhatikan. Kemudian yang kedua yang ingin saya terangkan juga terkait ini, jadi untuk kontrak belajar ya, untuk kontrak belajar ini kalau on campus itu 15 menit, tapi karena kita menggunakan apa namanya daring, ya. Jadi untuk kuliah online itu toleransi keterlambatan itu adalah 5 menit ya. Jadi silahkan ya. Saya di awal-awal biasanya akan presensi begitu. Jadi harapannya apa? Harapannya mahasiswa itu datang join lebih awal, karena jangan sampai nanti teman yang lain nunggu ya lama menit-menit gitu ya, bahkan mungkin setengah jam gitu, tidak ada apa-apa gitu ya. Kuliah belum dimulai padahal Anda atau teman Anda online-nya menggunakan data internet gitu, tidak menggunakan wifi. Nah, itu kan kasihan gitu ya. Jadi tolong apa namanya untuk kehadiran, tolong Anda ya maksimal 5 menit lah setelah saya online gitu ya. Nanti kalau semuanya saya telat atau saya tidak bisa mengajar, nanti akan saya infokan sebelumnya begitu. Tuh. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan penilaian. Jadi ada prosentase bobot penilaian. Jadi penilaian yang pertama itu adalah dari kehadiran, itu bobotnya 10%, kemudian UTS 20%, UAS 30%, kemudian tugas 40%. Nah, poin-poin ini perlu saya jelaskan. Jadi kehadiran ini meskipun 10% gitu ya, tapi nanti sangat menjadi penentu gitu ya. Karena kalau semuanya Anda presensi kehadirannya tidak memenuhi 75%, sekali lagi Anda tidak bisa ikut ujian. Karena di sistem ya, di sistem itu akan otomatis ya memblok itu mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75%. Meskipun saya kadang di semester akhir selalu menyampaikan ke semua dosen di FSBK ataupun ke Simeru yang kemarin ya, yang kemarin itu masih bisa direkap gitu ya. Jadi anggap saja semuanya mahasiswa masuk begitu ya. Jadi itu untuk mengantisipasi jangan sampai ada mahasiswa yang tidak bisa ikut ujian gitu ya. Meskipun terpaksanya kalau memang dosen itu secara yakin mengetahui mahasiswa itu tidak pernah hadir, ya apa boleh buat gitu ya. Ada yang tidak lulus dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian yang kedua, nilai UTS dan UAS itu 30%. Jadi karena ini mata kuliah teori itu adalah apa namanya? Pemahaman yang sangat dipengaruhi oleh bacaan, yang sangat dipengaruhi oleh wawasan yang sudah Anda dapatkan baik selama mengikuti perkuliahan maupun selama Anda membaca sendiri begitu ya. Itu sangat penting apa namanya? Anda untuk mengekspresikan ya dalam bentuk tulisan untuk tugas-tugas ataupun ujian. Jadi nanti ujian untuk mata kuliah teori itu saya tidak mengikuti jadwal, artinya semuanya UASnya besok tanggal 15 gitu semamanya, bulan Oktober gitu semamanya. Nah, saya bisa jadi ujiannya saya kasih rentang waktu 1 minggu. Bisa sebelum ujian, ya rata-rata sebelum ujian ya, karena kalau UAS itu ada deadline, nilai harus sudah masuk apa namanya ke portal itu 1 minggu setelah diujikan, maka secara otomatis untuk ujian yang sifatnya teori dan soalnya bersifat esai itu saya kasihkan jauh hari sebelum hari H jadwal ujian begitu. Karena apa? Karena yang pertama dengan sistem tugas seperti ini, pertama Anda memiliki kesempatan untuk membaca buku, mempelajari buku-buku berdasarkan pertanyaan yang saya buat. Kemudian yang kedua, ya Anda sendiri ya punya kesempatan waktu untuk membaca buku lebih banyak gitu ya berdasarkan referensi ataupun pertanyaan yang sudah saya sampaikan di dalam soal itu gitu ya. Kemudian pada waktu ujian UAS gitu ya, Anda tidak
tidak belajar semalam gitu, tidak sistem SKS belajarnya. Jadi setiap saat kalau dengan sistem penugasan itu otomatis Anda akan belajar setiap saat gitu. Jadi kenapa saya menggunakan ini? Karena saya selama kuliah di Australia itu benar-benar memahami bahwa untuk membuat mahasiswa itu lebih mandiri, ya sistem penugasan adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan. Meskipun kita belum bisa menggunakan sistem seperti di Australia gitu semuanya ya, sehingga membuat mahasiswa itu bisa 24 jam di kampus gitu ya, atau di perpustakaan gitu ya. Tetapi minimal dengan sistem penugasan ini ya Anda membaca buku ataupun referensi yang lebih banyak begitu. Nah, makanya bobot yang selanjutnya, bobot penilaian yang tertinggi itu adalah di tugas ya, karena nanti di hampir setiap minggu pertemuan gitu itu akan ada tugas baik membaca, meresum gitu ya, ataupun membuat catatan-catatan terkait dengan suatu teori ya. Ini mata kuliah teori, maka secara otomatis ya Anda harus membaca semua teori-teori yang digunakan di dalam analisis karya sastra begitu. Ya. Jadi nanti modelnya seperti itu. Kemudian yang tugas ini juga nanti terkait dengan harian. Jadi setiap minggu, kenapa kuliahnya juga direkod gitu ya? Karena saya untuk melihat nanti saya bisa ngecek kembali mana mahasiswa yang aktif gitu. Keuntungan mahasiswa aktif di dalam kelas gitu ya, baik bertanya, kemudian memberikan respon dan lain sebagainya itu pertama melatih kemampuan ya verbal jelas ya karena Anda menjawab secara verbal. Kemudian kemampuan mengolah logika gitu karena tidak semua orang bisa itu mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun secara tertulis ya berdasarkan suatu keilmuan atau referensi yang sudah Anda baca, kemudian Anda ekspresikan kembali baik secara verbal maupun secara tulis gitu. Nah, tulis itu ada kaidah-kaidah tersendiri sehingga perlu latihan. Nah, nanti tugas-tugasnya juga akan diberikan dalam bentuk tertulis begitu. Nah, itu terkait dengan bobot penilaian, prosentase penilaian. Jadi tolong mata kuliah teori terkait dengan analisis ataupun penulisan skripsi di bidang sastra ini sangat penting karena di sinilah nanti Anda harus benar-benar paham mana karya sastra yang akan Anda teliti dan teori apa yang akan Anda gunakan. Begitu. Itu terkait the rule of the conduct ya atau ketentuannya begitu ya yang terkait dengan perkuliahan dari presensi kemudian kontrak belajar. Ada pertanyaan sebelum saya sampaikan ke persoalan lainnya? Belum, Pak. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Oke. Clear ya masalah presensi dan kontrak belajar ya? Iya, Pak. Ya, oke. Oke, itu terkait dengan ketentuannya. Sekarang kita akan masuk pada orientasi orientasi perkuliahan ya, mata kuliah ya, orientasi mata kuliah. Jadi ini adalah mata kuliah teori sastra atau Theory of Literature. Ini fondasinya ya. Jadi kalau saya mengistilahkan teori itu adalah suatu alat yang akan Anda gunakan untuk ya kalau di sini kan menganalisis ya. Kalau saya personifikasikan semuanya Anda ingin ke kebun, ingin memotong sebatang kayu gitu nah. Anda bisa menggunakan gergaji, bisa menggunakan golok, bisa menggunakan pisau, bisa menggunakan gunting dan lain sebagainya begitu. Nah, untuk mampu menentukan saya mau menggunakan golok nih. Golok tahu ya, golok ya. Itu kan harus tahu dulu objeknya seperti apa gitu. Artinya batang pohonnya itu seperti apa. Nah, makanya setelah tahu batang pohonnya sebesar apa, kemudian istilahnya keras atau tidak. Nah, dari situ baru Anda bisa menentukan alat yang akan Anda gunakan. Nah,
di dalam menganalisis karya sastra, menulis skripsi dalam dunia sastra atau dalam bidang sastra itu sama sebenarnya ya. Nah, fungsinya teori itu sama dengan alat pemotong itu tadi. Jadi nanti kalau semuanya Anda sudah membaca karya sastra, entah itu karyanya Toni Morrison, entah itu karyanya John Grisham, entah itu George Bernard Shaw, teorinya Stephen King, karyanya Stephen King, kemudian karya sastranya Jane Austen dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kalau Anda sudah berminat di apa namanya, katakanlah sosial politik gitu, teori sastra terkait dengan sosial politik. Salah satunya Antonio punyanya teorinya Antonio Gramsci, cultural hegemony gitu semamanya. Nah, kalau Anda sudah menguasai tentang teori hegemoni budaya, teorinya Antonio Gramsci, kemudian Anda sudah tahu nih di apa namanya, di luar sana itu ada karya sastra karyanya George Bernard Shaw gitu semamanya. Nah, ketika Anda menentukan pilihan, saya ingin menganalisis karyanya George Bernard Shaw, Man and Superman atau yang lainnya gitu, atau semuanya teorinya John Grisham gitu ya. Maka Anda harus tahu ini teori mana ini yang paling cocok Anda gunakan gitu. Karena apa? Karena ya di dalam setiap karya sastra atau setiap penulis itu memiliki interest tersendiri-sendiri atau memiliki concern tersendiri gitu. Sebenarnya Toni Morrison lebih banyak mengungkap seumpamanya perbudakan gitu ya, atau Black American people gitu ya, orang-orang kulit hitam yang ada di Amerika. Maka teori yang Anda gunakan pasti ya akan berbeda dengan teori untuk menganalisis karya-karyanya siapa semamanya Jane Austen gitu. Kalau semuanya Anda menggunakan politik identitas gitu ya, itu pasti ada perbedaan gitu. Karena apa? Karena Toni Morrison ini memiliki concern di bidang politik kelas gitu ya, terkait penindasan, terkait perbudakan dan lain sebagainya begitu. Nah, itulah sebabnya makanya nanti di dalam mata kuliah Theory of Literature ini ya, meskipun tidak secara keseluruhan kita diskusikan secara detail di dalam kelas atau di dalam pertemuan seperti ini, Anda memiliki kewajiban untuk membaca semua teori itu, minimal paham, oh teori psikoanalisis Sigmund Freud itu fondasi dasarnya itu dari sini, dari id, ego, dan superego. Kemudian yang kedua, oh teorinya Karl Marx itu berbasis pada sini, teori ekonomi, kapitalisme, teori kelas gitu, atau people social stratification atau stratifikasi sosial begitu. Semuanya hegemoni Antonio Gramsci gitu semuanya. Oh ini bertolak pada ideologi apa namanya, penguasaan cultural apa namanya tool gitu ya, atau alat-alat kebudayaan gitu semuanya. Nah, itu hanya bisa kita pahami gitu ya kalau kita membaca secara komprehensif terhadap teori-teori yang ada di dalam pendekatan ataupun di dalam studi sastra begitu ya. Nah, makanya gitu ya, nanti saya akan sampaikan juga di mungkin pertemuan selanjutnya, nanti akan saya jelaskan detail referensi ataupun buku apa saja yang perlu Anda baca. Karena di perpustakaan sekarang ya saya kira sudah jauh lebih lengkap dibanding ketika saya kuliah S1 dulu gitu ya. Kemudian Anda juga bisa akses jurnal ya, banyak yang gratis, open access jurnal gitu ya. Makanya Anda sering-sering melihat ataupun mengakses webnya perpustakaan UAD ya. Jadi di situ Anda akan apa namanya membaca beberapa informasi terkait open access jurnal, dan di situ Anda cukup menuliskan keyword, kemudian Anda akan menemukan banyak artikel ataupun tulisan-tulisan sesuai dengan topik yang Anda inginkan ya, baik terkait dengan teori, baik terkait dengan analisis suatu karya sastra yang sudah dilakukan para peneliti terlebih yang terdahulu dan lain sebagainya begitu. Nah, itu terkait dengan orientasi apa namanya perkuliahan. Kemudian yang kedua, yang ketiga atau keempat ini ya,
saya akan sampaikan terkait dengan RPS. Apa saja yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan ini ya, Theory of Literature. Apakah share screen saya terkait sebentar kok. RPS kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Nah, RPS. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari beberapa teori gitu ya, yang dari yang paling umum sampai ke yang spesifik gitu ya. Yaitu tadi tujuan daripada tema-tema atau pembagian-pembagian tema diskusi di setiap pertemuannya ini untuk mempermudah ya kita untuk memahami ya. Kalau di sini ada sekitar berapa ya? Ada ya katakanlah ini kan totalnya 14 pertemuan. Tapi dari 14 pertemuan itu kan setiap 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan ada review, kemudian di akhir semester ada review. Jadi total kalau tidak salah ya kurang lebih katakanlah 9 atau 10 pertemuan lah kita membicarakan tentang teori gitu ya, teori yang digunakan dalam studi sastra begitu ya. Nah, di sini diantaranya yang pertama, nah nanti introduction to literary theory ya, seperti tadi saya katakan ya, bahwa karya sastra, teori sastra itu ibaratnya adalah alat gitu ya, yang akan Anda gunakan gitu ya, personifikasinya Anda akan memotong sebuah pohon gitu ya, kemudian kemampuan Anda menentukan alat yang dipakai apa, nah itu kemampuan Anda memahami teori yang akan Anda gunakan untuk menganalisis suatu karya sastra. Kemudian konsep umum teori sastra, ya nanti saya terangkan ini terkait dengan apa perbedaannya teori sastra, sosiologi sastra dengan sosiologi umum, sejarah sastra dan sejarah secara umum gitu. Nanti karena ada beberapa konsep yang membedakan ini studi sastra, ini studi sejarah, ini studi sastra, ini studi sosiologi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, konsep dasar atau teori dasar dalam teori sastra itu adalah strukturalisme gitu ya. Nanti kita akan bicarakan tentang strukturalisme, bahwa strukturalisme itu memandang setiap objek gitu ya, setiap karya sastra itu memiliki struktur tertentu gitu ya. Jadi untuk yang bisa dibedakan antara karya satu dengan karya yang lainnya begitu ya, konsep dasarnya. Kemudian ada pendekatan sastra ya, kalau pendekatan itu ya ada, kalau dalam bukunya Mirror and the Lamb itu ya, Abram kalau tidak salah itu ada 4 pendekatan. Ada pendekatan objektif ya, itu terkait dengan karya sastra itu sendiri. Ada mimetik, pendekatan yang mengaitkan antara karya sastra dengan universe atau sosial masyarakat yang ada di sekelilingnya. Kemudian ada pragmatik ya, mempelajari tentang nilai-nilai pragmatis atau nilai-nilai values ya yang ada di dalam karya sastra itu yang mempengaruhi gitu orang lain, termasuk nanti di dalamnya ada kenapa sampai ada Islamic literature, kenapa sampai ada istilahnya sastra propaganda ya, sastra politik, sastra Chinese literature, American literature dan lain sebagainya begitu ya. Karena di dalamnya memang ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Kemudian yang keempat itu pendekatan objektif ya. Pendekatan objektif itu ya hanya fokus pada karya sastra itu sendiri ya. Ya semuanya mempelajari tentang tokoh penokohan gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya yaitu struktural gitu ya, struktur karya sastra itu sendiri. Ada pendekatan, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik dan lain sebagainya begitu. Kemudian ada new criticism, ada marxism tadi yang sudah saya sebutkan,
ya, ada feminism, ada Marxist literature. Nah, ada post strukturalis, ada post kolonial, ya, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih ada, ini kalau dihitung ya ada berapa ya? Struktural, feminism, kemudian Marxism. Ya, ini sebenarnya teori dasarnya itu cuma 3 ya, tetapi di sini dibagi ke beberapa sub karena satu teori itu sebenarnya kalau dipelajari secara menyeluruh gitu ya, nanti akan sangat banyak sekali ya, sebenarnya feminis, ada post feminis gitu ya, dan lain sebagainya begitu. Ya, tapi pada dasarnya ya kurang lebih ada 3 atau 4 teori dasar yang nanti akan kita diskusikan selama perkuliahan kita di Theory of Literature, mata kuliah Theory of Literature ya. Dan sekali lagi nanti ada beberapa referensi yang perlu Anda baca. Coba saya lihatkan di sini. Oh, di sini tidak dituliskan ya referensi. Oh ya, di sini cuman ada 2 referensi ya. Ini mungkin ya bisa menjadi bacaan wajib Anda lah ya. Bukunya Renewald and Warren tahun 93, Teori Kesusastraan. Ya, ini sudah diterjemahkan oleh Prof. Melanie Budianta ya. Diterbitkan oleh Gramedia Utama. Nah, ini bisa dicari juga di perpus. Kemudian yang kedua Sylvian Barnett ya. An Introduction to Literature ya tahun 1963 ini sudah lama sekali, bisa dicari juga di perpustakaan ya. Atau buku lain yang terkait dengan Introduction to Literature. Saya kira ada Goldman, kemudian ada juga Yuri Lotman ya. Jadi alternatif bacaan terkait dengan Introduction to Literature saya kira banyak sekali bisa Anda temukan di perpustakaan ya. Itu referensi utamanya, dasarnya. Untuk yang lain-lain nanti saya terangkan pada saat kita membahas salah satu masing-masing materi ini. Karena nanti masing-masing materi ini akan ada referensi khusus gitu ya. Semuanya strukturalisme. Nah, semuanya apakah Roland Barthes atau siapa begitu ya. Nah, nanti akan saya terangkan lebih lanjut pada saat pertemuan membahas teori tentang strukturalisme. Selanjutnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait dengan RPS atau pokok-pokok bahasan yang akan kita diskusikan nanti selama 1 semester? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, oke. Saya lanjutkan sedikit ya. Ya, terkait dengan cara perkuliahan ya, cara perkuliahan untuk teori ini. Jadi begini ya, saya karena ini adalah mata kuliah yang membutuhkan bacaan yang cukup banyak, sekali lagi saya sangat menekankan kepada mahasiswa kalau sudah di Jogja Anda bisa datang ke perpus, kayaknya seingat saya perpus sudah buka dan Anda bisa datang ke sana setiap hari. Kalau tidak salah dulu itu bahkan sampai malam, tapi karena ini masih kondisi kayak gini kayaknya ya sampai jam 4 kalau nggak salah ya. Anda bisa baca di situ, bisa belajar di situ. Tolong, mata kuliah Theory of Literature ini membutuhkan pemahaman dasar yang cukup serius gitu ya, karena apa namanya materinya sebenarnya sedikit gitu, tapi membutuhkan referensi yang sangat banyak gitu ya, karena ini berupa wawasan kan. Jadi kalau Anda sekali lagi sudah memahami teori dasar masing-masing apa namanya studi sastra, dalam studi sastra, masing-masing teori dalam studi sastra, maka nanti secara otomatis Anda akan mudah gitu untuk menentukan, oh saya milih karyanya ini gitu, karena dengan teori ini gitu ya. Karena dengan memahami teori sekaligus objek yang akan Anda teliti, itu akan semakin mempercepat Anda lulus gitu ya. Karena selama ini menurut ya pengamatan saya gitu, mahasiswa itu molor, itu karena pertama ya penguasaan teorinya sangat sedikit, kemudian bacaan novelnya juga
sangat terbatas sehingga merasa kebingungan untuk mau menganalisis yang mana, menentukan yang mana itu aja sudah susah gitu ya. Dan kadang sudah menentukan yang mana, tapi ketika di tengah jalan itu karena konsultasi terus gitu ya, kemudian tahu kelemahannya gitu, kemudian nggak jadi lagi. Karena apa? Karena kurang persiapan terhadap penguasaan teori dalam studi sastra, sekaligus juga bacaan karya sastranya masih sangat terbatas gitu. Nah makanya tolong teman-teman yang mengikuti Theory of Literature atau mata kuliah Theory of Literature ini benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya agar nanti mata kuliah ini bisa menjadi bekal buat Anda agar bisa menulis skripsi ya tepat waktu ya, maksimal katakanlah 6 bulan ya. Syukur kurang dari 6 bulan Anda bisa selesai begitu ya, karena kendala terbanyak gitu ya mahasiswa lulus molor itu adalah penulisan skripsi. Kalau lulus mata kuliah gampang ya, artinya sudah banyak mahasiswa yang bisa menyelesaikan semua SKS tapi untuk skripsinya belum gitu. Bahkan mata kuliahnya itu bisa tepat waktu, kurang dari 4 tahun sudah selesai SKS-nya, tetapi skripsinya malah jadi lama gitu. Nah itu karena memang kurang persiapan. Nah sekali lagi ini mata kuliah fondasi dasar, mata kuliah yang sangat penting bagi teman-teman yang tertarik di dunia studi sastra. Ya tolong Anda dari sekarang ya membaca buku yang paling pokok yaitu ya teorinya bukunya René Welk and Warren ya, The Theory of Literature ya. Ada yang sudah berbahasa Indonesia. Baik, kalau tidak ada diskusi atau pertanyaan, saya kira pertemuan untuk kali ini saya kira cukupkan terlebih dahulu ya. Nanti kita akan diskusi lebih spesifik terkait teori sastra pada pertemuan selanjutnya. Untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman Anda yang belum bisa mengikuti kuliah online ini, nanti bisa menyimak kuliah ini di channel YouTube, nanti akan saya share di grup ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Sementara itu, nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke. Tidak ada, Pak. Ya, tegar semangat kalau nggak ada pertanyaan. Waduh. Ya, oke, mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.